strategi dalam membuat konten agar terlihat konten kita tidak lebih monoton, dan ini bisa bakalan bantuin untuk kita bisa lebih konsisten, dan ini bakalan bisa bantuin untuk monetize konten-konten kita. Bagaimana sih caranya? Strategi pertama yaitu ambil dengan beberapa sisi. Bisa ambil dengan gaya dari samping, kanan, dari atas, ataupun dari bawah. Bisa juga dengan gaya ambil secara jauh, bisa juga dengan gaya seperti ini, ambil secara dekat seperti ini. Agar kenapa? Dengan kita menggunakan gaya dengan berbagai macam sisi, hal itu bisa memberikan daya tarik dan membuat hal yang menarik dalam video-video kita. Gaya samping kiri, pengambilan video secara jauh, pengambilan dari secara atas seperti ini juga bisa, ataupun pengambilan dari bawah. Ya, kita bisa sesuaikan dengan gaya kita masing-masing yang pengen kita tampilkan agar lebih menarik. Strategi konten tadi adalah merupakan strategi konten dengan gaya yang disebutkan sebagai day in my life, atau bisa juga sebagai vlogging, disebut sebagai vlogging, di mana seseorang melihatkan sudut-sudut pandang, sudut-sudut pengambilan, bagaimana dia melakukan ini, bagaimana dia melakukan itu bakalan bisa secara mengalir kita lakukan biar kelihatannya lebih lebih natural, lebih alami, lebih asik dengan gaya tersebut. Nah, adapun strategi yang kedua, gaya strategi yang kedua adalah dengan seperti podcast atau gaya monolog. Gaya seseorang dengan strategi konten secara monolog, berbicara secara seperti ini dengan lebih mudah, lebih biasa, lebih simple, tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan apabila kamu membawakan strategi konten dengan gaya secara monolog. Ya, bawa dengan penuh rasa percaya diri. Karena ketika seseorang membawakan dengan gaya seperti ini, tentu kadang dia bingung bakalan ngeblank apa yang bakalan dia bicarakan, apa yang bakalan dia utarakan. Dan terlebih-lebih, kita berbicara seperti ini pasti bakalan terasa aneh, bakalan bingung. Kok aku berbicara di depan kamera secara seperti ini? Itu bakalan timbul rasa tidak kepercayaan diri. Nah, makanya hal yang pertama ada perlukan adalah dengan rasa percaya diri. Seseorang dengan percaya diri, dengan pede ngomong secara monolog seperti ini, maka apa yang dia akan sebutkan, apa yang akan dia sampaikan pasti akan bisa tersampaikan atau bisa terutarakan sesuai dengan tema dan judulnya. Kadang seseorang bahkan blank, kadang seseorang bahkan belibet. Aku pun seperti tadi, aku pun masih belibet, kadang belibet, tapi tenang aja, kamu masih bisa untuk mengcutnya, kamu bisa mengeditnya, kalaupun kamu mau untuk mengeditnya. Nah, adapun strategi yang ketiga, yakni menggunakan full text, dan kita hanya menggunakan yang namanya voice over. Jadi, kita hanya memvideo salah satu tempat, memvideo berbagai macam bentuk apapun itu, dan kita membawakan itu dengan cara kita berbicara dan kita telah menuliskan, sehingga kita tinggal merekam suara kita dan memasukkan di dalam video tersebut. Hal itu lebih simple dan pasti bakalan lebih mudah daripada strategi-strategi konten pada sebelumnya. Ya, ini di pagi hari jam 6.
Kira-kira kalau kamu yang bangun di pagi hari bahkan bisa melihat pemandangan yang indah di pagi hari seperti ini. Is amazing. Mata jadi segar dan ya bakalan bantuin kamu fresh otak pun fresh dalam penglihatan. Nah, dari ketiga strategi konten, kira-kira bakalan kamu pilih yang mana? Tentu, dari ketiga hal itu memiliki plus minusnya. Tapi yang paling penting untuk ditekankan di sini adalah dengan terus konsisten untuk memberikan gaya, memberikan ide kreativitas kita dalam menyampaikan sebuah video. So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Gue Bro Rian, thank you. Goodbye. Konsisten.